Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Framework Indonesia. Kita masih melanjutkan pembahasan kita di seri tutorial membuat aplikasi penggajian dengan menggunakan framework CodeIgniter 3. Dan di video kali ini kita akan masuk pada pembahasan submenu slip gaji pada menu laporan. Nah, sebelum kita akan membuat bagian slip gaji ini, kita akan melihat terlebih dahulu tampilan seperti apa yang akan kita buat di video kali ini. Nah, jadi nanti kita akan membuat filter seperti ini untuk memfilter data bulan, tahun, dan nama pegawai yang akan kita cetak slip gajinya. Jadi contohnya di sini saya ingin mencetak slip gaji bulan Januari 2020, lalu nama pegawainya contohnya Karyo. Kemudian ketika saya klik cetak slip gaji, maka akan muncul window print seperti ini, di mana isinya itu adalah slip gaji. Di sini ada kop dari perusahaan, kemudian ada keterangan ya, slip gaji pegawai atau karyawan. Lalu di sini ada nama pegawai, di sini ada jabatannya, lalu bulan ya dan tahun, kemudian di sini ada gaji pokok, tunjangan transportasi, uang makan dan potongan serta total. Oke, jadi kita akan langsung saja. Di bawahnya ada tanda tangan ya. Ada tanda tangan pegawai, kemudian juga ada tanda tangan direktur atau finance. Oke, langsung saja kita akan mulai. Jadi silakan teman-teman buka text editornya. Nah, kalau kita lihat di submenu slip gaji ya, di sini kita akan membuat sebuah controller namanya slip gaji. Oke, jadi langsung saja kita akan ke text editor, buka folder controllers, lalu ke folder admin. Oke. Nah, ini ya. Jadi struktur tabelnya, struktur foldernya admin/slip gaji. Jadi di folder admin ini kita klik kanan new file. Kemudian kita save as dengan nama slipgaji.php. Oke, seperti biasa kita buka tag PHP, kemudian kelas slip gaji extends CI controller. Lalu kita buat metode index public function index. Oke, kita buat untuk title-nya dulu ya. Kita simpan di dalam variabel data, inisialnya title. Title-nya kita buat di sini slip gaji pegawai. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini ya, di contoh yang sudah saya buat, di sini ada sebuah field yaitu nama pegawai. Nah, nama pegawai ini kita ambil dari tabel data pegawai. Coba kita buka database kita. Sebentar. Penggajian, lalu data pegawai. Nah, kita ambil datanya dari sini ya. Nah, maka di sini kita akan buat query untuk memanggil data dari tabel pegawai. Kita simpan di dalam variabel data, lalu kita buat inisialnya pegawai untuk nanti kita lakukan pengulangan. Kemudian kita buat query-nya $this. Kita masukkan nama model kita. Nama modelnya penggajian model. Kemudian kita ambil metode get data dari model kita ya. Kita ambil data dari tabel data pegawai ya, data underscore pegawai. Kemudian kita result untuk mengenerate query-nya. Oke, kita coba cek dulu nama model kita benar nggak, penggajian model. Oke, betul ya. Oke, kemudian kita akan load view-nya di bawahnya. Kita load view-nya, kita bisa copy saja mungkin dari data absensi contohnya. Nah, ini kita copy lalu kita paste di sini. Untuk view utamanya ini kita ganti jadi filter
slip gaji ya, filter slip gaji. Oke, kemudian jangan lupa tambahkan variabel data untuk memanggil query ini tadi. Oke. Nah, ini kita save dulu. Kemudian kita akan membuat view ini, filter slip gaji. Oke, kita ke folder views, lalu ke folder admin. Kita klik kanan, new file. Kita save as dengan nama ini ya, filter slip gaji. Save as filter slip gaji .php. Nah, kalau teman-teman perhatikan, form filter slip gaji ini hampir sama dengan yang ada di laporan kehadiran ya. Jadi kita bisa copy saja dari laporan kehadiran, nanti kita bisa tinggal tambahkan untuk nama pegawainya. Oke, kita coba cari. Nah, ini dia filter laporan absensi. Oke, kita copy semuanya. Kemudian kita paste di sini. Oke, kita akan ubah dulu untuk judulnya, ini jadi filter slip gaji. Slip gaji. Kemudian untuk metode di tag formnya ini tetap kita menggunakan post. Oke, kemudian untuk actionnya ini kita ubah ya, admin/slip gaji. Ini nama controller kita tadi, slip gaji. Kemudian nanti kita akan membuat sebuah metode cetak slip gaji. Oke, untuk bulan tetap sama, tahun tetap sama. Kemudian kita akan tambahkan untuk nama pegawai ya. Nama pegawai kita bisa copy saja dari tahun. Copy, kemudian kita paste di bawahnya. Oke, untuk labelnya ini kita ganti menjadi nama pegawai. Nama pegawai, kemudian di sini ada text select, name-nya kita ubah menjadi, contohnya kita buat nama pegawai. Oke, kemudian di sini kita buat pilih pegawai. Nah, data pegawai ini itu kita ambil datanya dari query ini tadi. Oke, jadi kita ambil inisial ini untuk melakukan pengulangan, sehingga nanti data dari tabel pegawai, data pegawai akan muncul. Oke, ini kita hapus dulu. Nah, ini kita hapus. Kemudian kita melakukan pengulangan. Kita buka tag PHP, lalu for each $pegawai $p titik 2. Kita tutup dulu for each-nya, buka tag PHP, lalu and for each. $pegawai ini kita ambil dari sini tadi ya. Nah, dari sini. Oke, kemudian kita tampilkan nama pegawainya di bawahnya. Kita buka tag option. Kemudian value-nya itu kita buka tag PHP echo $p. Nah, kita coba lihat di database untuk field nama pegawai, nama underscore pegawai ya. Jadi harus sama dengan field di database atau di tabel data pegawai. Jadi di sini kita ambil nama fieldnya adalah nama underscore pegawai. Demikian juga di sini kita bisa copy saja dari sini atau kita buat saja ya. Buka tag PHP echo $p nama underscore pegawai. Variabel p ini kita ambil dari sini. Oke. Nah, sekarang kita coba save dulu, kemudian kita coba lihat apakah datanya sudah muncul, atau untuk buttonnya kita ubah dulu ya. Ini jadi cetak slip gaji. Slip gaji. Oke, kita coba refresh. Oh sorry, bukan yang ini ya.
Coba refresh, kemudian kita ke menu laporan, kemudian submenu slip gaji. Nah, oke, sudah muncul ya. Jadi di sini sudah ada bulan, tahun, dan nama pegawai. Nama pegawainya ada dua, Dodi dan Boy. Karena data di tabel itu hanya ada dua, yaitu Dodi dan Boy. Nah, selanjutnya ini kalau misalnya saya klik Januari, pilih Januari 2020, Dodi, saya klik cetak slip gaji, maka dia akan mengarah ke metode cetak slip gaji yang ini ya. Karena tadi kita buat di tag formnya itu dia mengarah ke cetak slip gaji. Maka langkah selanjutnya kita akan membuat metode ini cetak slip gaji di controller slip gaji. Ini saya back dulu. Kita kembali lagi ke slip gaji.php. Kemudian di bawahnya kita buat metode cetak slip gaji, public function cetak slip gaji ya. Oke, kemudian ini kita buat dulu untuk title-nya. $data title sama dengan cetak slip gaji. Oh ya, untuk yang atas title-nya mungkin kita ganti saja menjadi filter slip gaji ya. Filter slip gaji. Nah, kemudian kita akan panggil dulu untuk ininya ya, untuk view-nya. Jadi kita bisa copy saja dari sini, tapi kita tidak copy untuk header dan sidebar-nya. Kita cukup copy saja. Oh, untuk header-nya kita perlu ya. Jadi coba kita copy semua dulu ini. Kemudian kita paste di sini. Lalu kita hapus sidebar-nya dan footer-nya. Oke. Kemudian kita masuk ke sini. View utamanya kita ganti menjadi cetak slip gaji. Oke. Nah, sekarang kita akan ambil dulu data dari filter slip gaji ini. Kalau teman-teman lihat, kalau teman-teman ingat, tadi kita ambil datanya dengan menggunakan metode post. Jadi kita ambil dulu data yang ada di sini, kita tampung di dalam beberapa variabel. Oke. Jadi contohnya kita ambil dulu untuk nama ya. Kita ambil dulu untuk nama yang ini. Kita ambil, kita simpan di dalam variabel. Contohnya kita buat nama variabelnya nama. Sama dengan $this input post. Coba lihat name-nya tadi apa. Kalau saya kembali ke filter slip gaji, untuk nama, name-nya ini. Jadi kita ambil name dari form group atau dari select ini ya, optionnya nama. Jadi kita ambil, kita paste di sini. Nah, sehingga contohnya kalau saya vardam ya, ini contohnya saya vardam variabel nama, lalu saya buat die di sini, saya save. Oke, coba saya refresh dulu. Contohnya saya pilih namanya Dodi. Saya klik cetak slip gaji, maka namanya sudah tertampung atau sudah tersimpan di dalam variabel nama ya. Ini saya back dulu. Kemudian kita ambil juga dari tahun ya dan bulan. Oke, jadi kita bisa kembali lagi ke sini. Ini kita copy saja. Kita paste. Oke, ini jadi tahun. Bulan dulu deh. Bulan. Ini jadi tahun. Kemudian ini kita ambil nama name-nya ya. Name-nya bulan untuk bulan dan tahun untuk tahun. Oke. Jadi ini jadi bulan.
ini jadi tahun. Nah, nantinya semua data ini itu kita butuhkan untuk kita panggil di dalam query-nya, ya, query yang akan kita tampilkan di view cetak slip gaji ini. Nah, kalau teman-teman lihat di dalam struktur tabel, coba kita lihat di data kehadiran. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, bulan itu adalah gabungan antara bulan dan tahun. Fill bulan maksudnya ya, fill bulan itu gabungan antara bulan dan tahun. Jadi kita gabungkan dulu bulan dan tahun ini. Nanti kita akan masukkan dia di dalam query. Jadi kalau misalnya saya buat di sini variabel bulan tahun sama dengan dolar bulan ditambah dolar tahun. Ya, jadi nanti variabel bulan tahun ini kita masukkan di dalam query-nya, datanya adalah penggabungan antara variabel bulan dan variabel tahun. Kalau saya coba vardam variabel tahun ini, bulan tahun ini, coba kita vardam, kita save lalu kita refresh. Contohnya saya pilih bulan Januari 2020, saya klik cetak slip gaji. Oh sorry, bukan yang ini ya, yang ini. Nah, yang ini sorry. Oke, Januari 2020. Ini saya kosongkan dulu. Cetak slip gaji, maka data yang muncul adalah 01/2020, bulan Januari 2020. Kalau saya pilih bulan Februari, maka muncul di sini 02/2020. Oke, sekali lagi data ini nanti kita akan gunakan untuk query-nya ya. Nah, sekarang kita akan membuat terlebih dahulu untuk query-nya, vardamnya bisa dihapus saja. Oke. Coba kita simpan query-nya di dalam variabel data. Kemudian kita buat inisialnya, contohnya print slip ya, print slip saja. Kemudian query-nya kita buat di sini $dis db query. Oke. Kita select ya. Select data. Nah, coba kita lihat di aplikasi yang sudah saya buat. Kalau teman-teman lihat di sini, contohnya saya pilih Vivin. Ini aplikasi yang sudah saya buat sebelumnya ya. Ketika saya klik cetak slip gaji, maka di sini ada beberapa data yang kita ambil dari database. Contohnya nama pegawai. Ini kita ambil datanya dari tabel data pegawai. Yang ini ya. Kemudian contoh lain jabatan, ini kita ambil datanya dari data jabatan. Oke, bulan dan tahun ini datanya kita ambil dari sini tadi. Sini ya. Kemudian apalagi? Gaji pokok, tunjangan transportasi, tunjangan uang makan, ini kita ambil datanya dari tabel data jabatan yang ini. Maka di sini kita akan melakukan inner join ya, beberapa tabel kita akan melakukan inner join. Kita ambil data-data ini semua. Yang pertama kita ambil dulu untuk data pegawai. Untuk data pegawai mungkin kita butuh 2 data saja, yaitu NIK ya, atau NIK tidak perlu ya, atau nggak apa-apa nanti kita tambahkan di sini saja NIK ya setelah nama pegawai. Jadi query-nya ini kita buat select, kita ambil data NIK. Data NIK itu kita ambil dari tabel data pegawai. Jadi kita masukkan di sini, kita select data pegawai. Oke, data yang kita ambil adalah NIK. Kemudian apalagi? Kita ambil nama ya. Dari tabel masih sama data pegawai, koma, data pegawai, kita ambil data nama pegawai. Oke, kemudian setelah itu kita ambil data dari tabel jabatan. Data jabatan. Nah, data yang kita ambil adalah nama jabatan. Nama jabatan ya, karena di sini ada nama jabatannya. Oke, jadi kita ambil data dari
data jabatan, data yang kita ambil adalah nama jabatan. Kemudian kita ambil lagi data dari data jabatan, yaitu gaji pokok, tunjangan transportasi, dan uang makan. Oke, jadi kita buat di sini koma, data jabatan, kita ambil data gaji pokok. Gaji pokok, koma, masih di data jabatan. Oke, data yang kita ambil adalah TJ underscore transport, tunjangan transportasi ya. Pastikan nama fieldnya sama seperti di tabel, TJ underscore transport. Kemudian kita ambil lagi data, masih di data jabatan, uang makan ya, uang makan. Oke. Selanjutnya kita ambil data. Kalau teman-teman lihat di sini ada potongan gaji ya. Jadi potongan gaji ini itu nanti datanya ada berkaitan dengan tabel potongan gaji ya. Nah, yang ini. Oke, berhubungan dengan yang di sini. Oke, jadi kita ambil data dari tabel kehadiran. Nah, kita ambil jumlah alpanya. Oke, jadi kita ambil data dari koma lagi, data kehadiran. Kita ambil dari data dari field alpha. Alpha, coba alpha ya. Pastikan cara penulisannya sama ya. Nah, kemudian kita ambil data dari from tabel data pegawai, lalu kita tinggal inner join saja dari tabel-tabel yang kita ambil di sini. Ya, ada data pegawai, ada data jabatan, kemudian ada data kehadiran. Oke, kita langsung inner join saja. Inner join. Yang pertama kita masukkan yang ini ya. Data kehadiran dulu nggak apa-apa. Data kehadiran, kemudian on, kita cari data kehadiran, data yang sama yang ada di dalam data kehadiran dan data pegawai. Coba kita lihat di data kehadiran ada nick ya, kemudian di data pegawai juga ada nick. Jadi kita ambil saja nick yang ada di data pegawai dan data kehadiran. Jadi kita bisa buat di sini inner join data kehadiran on data kehadiran titik nick itu sama dengan data pegawai titik nick. Nah, ini maksudnya data kehadiran yang nick yang ada di dalam data kehadiran itu sama dengan nick yang ada di data pegawai. Oke, kemudian kita inner join lagi untuk data jabatan ya. Oke, inner join lagi. Inner join data jabatan on data jabatan titik nama jabatan sama dengan data pegawai titik jabatan. Kita coba cocokkan dulu untuk nama fieldnya ya. Data jabatan, tabel data jabatan, nama jabatan. Coba kita lihat. Data jabatan, nama jabatan ya. Jadi pastikan nama fieldnya sama. Kemudian untuk data pegawai, nama fieldnya adalah jabatan. Data pegawai, nah betul ya, jabatan. Oke, kemudian kita enter lagi. Kita buat di sini where. Nah, where tadi kan yang kita ambil itu adalah data kehadiran ya. Kita ambil tadi data kehadiran. Nah, di sini ada field bulan. Jadi kita buat di sini where
data kehadiran, titik field bulan itu sama dengan yang ini tadi. Kita ambil variabel bulan tahun. Sama dengan variabel bulan tahun. Sorry, di sini ada petik n. Nah, jadi data yang kita ambil adalah ada 3 parameter ya. Data yang kita ambil yaitu bulan, tahun, dan nama. Jadi nanti ketika kita klik cetak slip gaji, data yang diambil adalah data berdasarkan bulan, tahun, dan nama. Maka di query-nya kita buat selain bulan dan tahun, di sini ada field nama pegawai. Jadi kita ambil nama field ini, and ya, data kehadiran, data underscore kehadiran, titik nama pegawai. Coba kita lihat di tabel data kehadiran ada nama pegawai ya. Itu sama dengan, nah, kita ambil dari variabel nama ya. $nama. Kemudian kalau sudah selesai kita tinggal result saja di sini. Teman-teman. Sekarang kita coba vardam dulu datanya sebelum nanti kita akan tampilkan di view cetak slip gaji. Kita lihat apakah query-nya ini benar atau ada yang error ya. Coba kita vardam dulu sebelum kita tampilkan di view. Kita masukkan contohnya ini, kita ubah dulu. Kita ubah jadi $slip saja dulu untuk sementara ya. Untuk melakukan vardam $slip. Nah, kemudian kita die. Kita save. Lalu kita refresh form kita. Contohnya kita masukkan bulan Januari 2020, atau kita coba lihat dulu ya data yang ada di tabel kehadiran. Nah, ini ada bulan Oktober ya, bulan 10 2020. Jadi kita bisa masukkan saja bulan Oktober 2020. Nama pegawainya contohnya Dodi. Cetak slip gaji. Ada yang error teman-teman. Coba kita lihat dulu. Kita cek lagi query-nya. Ini bukan form ya. Nah, ini salah nih. Ini from. Kita save lagi. Lalu kita coba refresh. Coba kembali lagi. Contohnya kita pilih Oktober 2020, Dodi, cetak slip gaji. Nah, ini dia ya, datanya sudah muncul. Kita coba klik kanan lalu view page source. Refresh lagi. Nah, ini datanya sudah muncul. Jadi namanya sudah muncul, Dodi. Nama jabatannya staff marketing, gaji pokok, tunjangan transportasi. Kemudian uang makannya sudah muncul. Ini nicknya ya, ini nicknya. Kemudian ini jumlah alpanya. Nanti jumlah alpa ini kita tinggal hitung kalikan dengan jumlah potongan gaji yang ada di sini. Jadi per hari di sini potongannya adalah 150.000 ini ya. Nah, 150.000 nanti kita tinggal kali 3. Angka 3 ini kita ambil datanya dari sini. Data kehadiran. Nah, yang ini ya. 3. Berarti datanya sudah terpanggil. Sekarang kita tinggal pindahkan saja ke dalam view kita ya. View cetak slip gaji. Kita tinggal buat view ini. Kita ke folder admin ya, yang ada di folder views. Klik kanan new file. Kemudian kita save as dengan nama cetak slip gaji .php. Ini PHP-nya besar ya, huruf besar. Ganti dulu jadi huruf kecil. PHP. Nah,
Sekarang coba kita buka tag HTML, lalu title-nya buka tag PHP. Echo $title. $title ini kita ambil dari query ini tadi ya. Nah, yang ini. Oke. Kemudian kita buat sedikit style CSS. Kita masukkan tag body, kita tambahkan style CSS di tag bodinya. Contohnya kita buat di sini font family-nya kita ganti Arial. Secara default dia kalau tidak salah Times New Roman ya. Kita ganti jadi Arial saja. Kemudian warna tulisannya kita buat warna hitam saja, black. Oke. Kemudian kalau kita lihat di contoh yang sudah saya buat, di sini ada cop ya. Ada cop. Untuk logonya ya teman-teman bisa tambahkan sajalah dengan menggunakan tag img. Di sini saya hanya tambahkan untuk nama perusahaannya, saya buat di dalam tag H1 atau kita buat tag center dulu supaya posisinya berada di tengah H1. Kemudian nama PT-nya adalah PT, coba lihat di sini apa ya, Indonesia Bangkit ya, Indonesia Bangkit. Kemudian kita simpan di tag H2 untuk tulisan slip gaji pegawai. Oke, kemudian kita coba buat di sini tag HR. Tag HR, stylenya, widthnya, contohnya kita buat 50%. 50%. Kemudian kita tambahkan border width-nya contohnya 5 pixel. 5 pixel, warnanya hitam. Oke, kita coba save dulu, lalu ini kita refresh. Kita masukkan data bulan Oktober 2020, nama pegawai Dodi, klik cetak slip gaji. Oh, masih Fardam ya. Kita coba kembali lagi ke sini, Fardamnya belum dihapus. Oh iya, ini Fardamnya dihapus dulu. Kemudian save. Oke, refresh lagi. Nah, ini dia sudah muncul untuk slip gajinya. Nah, kita tinggal masukkan untuk ini nama pegawai, bulan, dan tahun. Nah, untuk bulan dan tahun itu kita ambil dari inputan ini tadi ya. Oke, kita ambil dari inputan ini, tetapi di sini kita buat pengkondisian seperti sebelumnya. Apabila bulan dan tahun dikosongkan, maka kita akan ambil bulan dan tahun saat ini. Oke, jadi kita bisa copy saja dari, kita cari yang ada. Kita copy dari sini data penggajian. Oke, kita copy mulai dari if sampai di sini. Oke, ini close lagi, kita buat di sini. Nah, di sini ya. Buka tag PHP dulu. Buka tag PHP, paste. Oke, kemudian kita coba buat untuk bulan dulu deh. Bulan, kita buat tag table. Kemudian tr td bulan, td lagi, titik 2 td, kita buka tag php echo $bulan. Nah, $bulan ini kita ambil dari sini ya. Apabila data ini diisi, maka data yang diambil adalah yang ini. Tetapi apabila ini kosong, data yang diambil adalah yang ini. Secara default diambil bulan dan tahun saat ini, saat tombol ini diklik ya. Oke, kemudian untuk tahun kita tinggal copy saja dari sini, kita paste di bawahnya.
Ini jadi tahun. Ini jadi tahun. Coba kita lihat hasilnya. Refresh lagi, pilih bulan Oktober 2020, nama pegawai Dodi. Nah, oke, sudah muncul ya. Bulan 10 tahun 2020. Oke, selanjutnya kita akan ambil nama pegawai. Nah, untuk nama pegawai itu kita ambil datanya dari query ini tadi. Maka kita akan melakukan for each ya. Kemudian kita ambil inisialnya ini print slip. Oke, kita melakukan for each mungkin di atas tag table saja. Kita buka tag PHP, kemudian kita buat dulu di sini variabel nomor ya, untuk nanti di sini. Yang ini. Dolar nomor sama dengan 1, lalu for each dolar print slip s dolar, contohnya kita buat dolar PS. Nah, kita tutup dulu for each-nya. Kita tutup di sini saja. Tag PHP and for each. Oke, ini kita rapikan dulu. Selanjutnya kita akan ambil nama pegawai ya. Nama pegawai ini kita bisa copy dari sini. Oke, ini jadi nama pegawai. Kita ambil dari echo dolar PS ya, ini PS. Kemudian kita coba lihat nama fieldnya di data pegawai adalah nama underscore pegawai ya. Jadi nama underscore pegawai. Kemudian kita ambil nick-nya. Nah, di sini nggak ada nick-nya ya, nggak apa-apa. Kita ambil aja nick-nya. Karena tadi di query-nya kita sudah panggil nick ya. Ini jadi nick. Ini jadi nick. Kemudian jabatan ya. Ini jadi jabatan. Lalu ini jadi nama jabatan. Oke, save, lalu kita lihat hasilnya. Oh, print slipnya tidak. Oh ya, sorry teman-teman, ini tadi kita belum ubah ya. Ini variabel slip kita harus ubah dulu. Oke, pastikan ini diubah ya, karena di sini variabel data, di sini slip. Nah, nggak nyambung teman-teman. Jadi kalau di sini data, di sini harus data. Oke, kita save lagi lalu kita refresh. Oke, datanya sudah muncul ya. Nama pegawai, nick, jabatan, dan bulan. Oke. Terlalu mepet ya. Ini kita bisa tambahkan style CSS dulu di sini. Contohnya kita buat ini style width-nya 100% contohnya. Kemudian di sini nama pegawai kita buat style atau langsung width saja 20%. Kemudian untuk titik 2-nya width-nya 2%. Oke, coba save lalu kita lihat hasilnya. Oke, sudah rapi ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita akan ambil data gajinya di sini. Kita akan ambil data gajinya, kita simpan di bawah tag table nama pegawai. Nah, di sini ya. Oke, kita buat tag table. Kita buat kelas di sini BTN table slip table border. Nah, oke, kemudian
kita buat tag TR TH nomor, TH lagi keterangan, TH lagi jumlah. Oke, jumlah gaji ini maksudnya ya. Ini kita tambahkan kelas text center supaya nanti dia tulisannya berada di tengah. Oke, ini kita paste lagi. Oke, coba save lagi, kita lihat hasilnya. Nah, sudah muncul, hanya saja mungkin terlalu mepet ya. Dengan atasnya kita bisa tambahkan di sini MT2, margin top 2. Oke, masih kurang, tambahkan lagi 3. Oke, cukup ya. Nah, sekarang kita tinggal atau ini nomornya terlalu lebar ya. Untuk nomor mungkin kita buat width-nya di sini 5% saja. Oke, cukup. Oke, kemudian kita tinggal ambil datanya. Sini tag TR lagi. Tag TR, lalu kita buka tag PHP, tag TD dulu. Lalu PHP echo $ nomor plus. Oke. Sebentar. Oh iya, untuk nomor ini sebenarnya kita tidak perlu ya, karena nanti kita ambil datanya gaji pokok, transportasi. Oke, jadi ini kita hapus aja teman-teman. Yang variabel nomor ini kita tidak perlu. Ini juga kita bisa buat manual saja deh. Ini nomor 1. Oke, kemudian kita buat tag TD untuk gaji pokok. Lalu kita tampilkan gaji pokoknya, buka tag TD lagi. PHP echo, kita gunakan number forward. Oke, kemudian variabel PS ya, variabel PS. Kita ambil nama fieldnya di tabel, yaitu gaji pokok. Nah, untuk gaji pokok ini kita menggunakan format mata uang rupiah ya. Jadi di sini kita tambahkan koma 0, koma lagi, lalu petik, koma, kemudian petik, koma, petik, lalu titik. Kemudian di sini kita tinggal tambahkan saja RP. Oke, coba kita save lalu kita lihat hasilnya. Refresh. Oke, sudah muncul ya, 4 juta. Kita coba cocokkan dulu data jabatan. Nah, untuk staff marketing 4 juta ya gajinya ya. Sini staff marketing. Oke, kita lanjut untuk tunjangan transport. Kita bisa copy saja dari sini. Kita paste di bawahnya. Ini jadi nomor 2. Kemudian tunjangan transportasi. Ini jadi TJ underscore transport. Oke, kemudian uang makan nomor 3. Uang makan ini jadi uang makan. Coba cek dulu uang underscore makan ya.
Oke, save, lalu kita lihat hasilnya. Sorry, bukan ini, yang ini. Oke, sudah muncul datanya. Nah, sekarang kita tinggal masukkan untuk potongan ya, potongan. Ini nomor 4, potongan. Nah, untuk potongan itu datanya kita ambil dari sini, teman-teman. Kita ambil dari jumlah alfanya dikali data dari tabel potongan yang ini ya. Jadi kita perlu ambil data dari tabel potongan gaji terlebih dahulu. Oke, kita buat query-nya. Kita kembali lagi ke slipgaji.php. Nah, mungkin kita bisa buat di bawah title saja ya. $data, kemudian potongan sama dengan $dis, penggajian model, lalu get data dari tabel potongan gaji. Oke, kemudian kita result di sini. Nah, sekarang kita tinggal ambil saja data ini, inisialnya potongan ya. Kita ambil, kemudian kita masukkan ke dalam view kita yang ini, filter data gaji. Oke. Sorry, bukan filter ya, tapi cetak slip gaji. Kita tempatkan di sini saja. Kita ambil dulu datanya, kita melakukan pengulangan, buka tag PHP, for each dollar, ini ya, dolar potongan S dollar P. Oke, kita tutup dulu for each-nya, PHP and for each. Oke. Kemudian kita buat di sini variabel potongan sama dengan $P. Oke, $P. Field yang kita ambil adalah field yang ini, JML potongan. JML potongan. Coba kita echo dulu variabel potongannya, teman-teman. Kita echo. Sorry. Sorry, ini ada yang salah di sini ya. Nah, oke, kita buat for each-nya seperti biasa saja ya. Ini kita buka kurung kurawal di sini, lalu kita enter, and for each ini kita hapus saja. Lalu ini kita pindahkan ke dalam sini. Oke. Lalu kita echo dolar potongan. Coba kita lihat apakah sudah muncul. Nah, sudah muncul ini ya. 150.000 datanya kita ambil dari sini. Nah, sekarang kita tinggal kalikan saja 150 dikali jumlah alfanya ya. Jumlah alfanya tadi 3 ya. Oke, jadi echo ini kita hapus saja. Kemudian di sini di bawah for each yang print slip gaji, kita buka tag PHP lagi, lalu dolar potongan gaji contohnya sama dengan $PS
alpha dikali variabel potongan. Nah, seperti ini. Jadi variabel PS alpha ini adalah jumlah alfanya dikali jumlah potongannya per hari. Nah, kita tinggal ambil variabel ini, potongan gaji, kita masukkan di bawah di sini ya. Ini jadi variabel potongan gaji. Oke, kita save lalu kita coba lihat hasilnya, kita refresh. Oh, belum muncul ya. Oh, sudah muncul ya ini. Potongan gaji, betul ya, 450. Tadi kita catat untuk jumlah absen ya, alfanya itu 3 kali 150, 450. Oke, untuk potongan gaji sudah betul. Sekarang kita tinggal tambahkan untuk jumlahnya. Oke, kita copy saja dari sini lagi. Copy, kemudian nah, untuk ini kita hapus saja. Kita buat di sini call span 2. Jumlah gaji atau total gaji ya, total gaji. Total gaji kita tambahkan di sini style text alike-nya kita buat sebelah kanan. Nah, total gaji ini itu kita ambil dari sini ya, variabel PS transport. Nah, ini ditambah ini, tambah lagi uang makan, ini dulu ya sebenarnya tadi. Gaji pokok belum masuk. Ini kita copy, kita masukkan di awal aja. Oke, jadi total gaji adalah gaji pokok ditambah transport ditambah uang makan dikurangi potongan. Oke, coba save lalu lihat hasilnya. Nah, sudah muncul ya total gajinya 4.850.000 setelah dipotong 450.000. Oke. Untuk total mungkin kita bisa ubah jadi TH saja supaya tulisannya lebih tebal. Oke, sip ya. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan tanda tangan di bawahnya. Kita buat 2 tanda tangan ya, yaitu tanda tangan pegawai dan tanda tangan pegawai sama tanda tangan finance, mungkin bagian finance. Oke, jadi kita buat di sini, buka tag table. Kita buat width-nya 100%. Lalu TR, TD. Oke, TD. Coba lihat di sini. Oke, seperti ini. Kita buat lagi TD. Kemudian buka tag P, pegawai. Oke, buat BR. Nah, kemudian kita ambil nama pegawainya ya. Kita bisa ambil dari sini. Nah, yang ini. Oke. Kita buka tag P lalu kita paste di sini. Oke, kita coba refresh teman-teman. Nah, namanya sudah muncul ya, Dodi. Mungkin kita bisa tambahkan di sini kelas font
font weight bold, jadi supaya tulisannya tebal untuk nama ya. Oke, sudah muncul. Kemudian untuk selanjutnya kita buat lagi di sini tag tr. Sorry, bukan tr ya. Nah, di sini tag td. Tag td width-nya 200 pixel. Kemudian kita buat di sini p kota, contohnya kotanya Jakarta. Lalu kita masukkan function date. Buka tag php echo date, formatnya d m y ya, ini format tanggalnya. Kemudian kita buat di sini br. Lalu kita tambahkan contohnya finance. Lalu kita buat BR 2 kali. Kita tambahkan kolom untuk tanda tangan. Oke, kita coba save lalu kita refresh. Oke, sudah muncul ya. Nah, selanjutnya kita tinggal tambahkan saja untuk window printnya. Window printnya bagian paling bawah saja ya. Buka tag script, kemudian window titik print. Oke, kalau saya refresh maka window printnya sudah muncul. Nah, ini slip gajinya ya. Oke, contohnya kita mau pilih bulan September 2020, nama pegawainya Boy, cetak slip gaji. Nah, datanya muncul ya. Namanya Boy, ini nicknya staff marketing. Kemudian gaji pokoknya muncul di sini. Oke, namanya muncul juga di sini. Oke, teman-teman, itu dia pembahasan untuk video kali ini. Jadi saya akan review lagi yang sudah kita pelajari. Tadi kita sudah membuat controller slip gaji, lalu metode cetak slip gaji ya. Kemudian kita membuat filter datanya. Oke. Kemudian kita buat view cetak slip gajinya. Oke, teman-teman, untuk video selanjutnya kita akan masuk pada login ya. Kita akan masuk pada login, kemudian nanti ubah password dan logout. Oke, teman-teman, cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa terus dukung Framework Indonesia, caranya like, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.